Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Kita terus bersemangat karena Tuhan. Oleh karena itu kita awali pembacaan firman pagi ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Terima kasih untuk kehidupan yang kau anugerahkan di pagi ini. Untuk kami boleh bernapas. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sehingga kami boleh menikmati sajian roti yang hidup yaitu firman Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami memohon kepadamu. Dengan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu diukirkan di hati kami, kami memperoleh pengertian. Dan melalui membaca firman, iman kami diteguhkan, didewasakan. Kami disehatkan, diberkati dalam segala hal. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Masia. Amin. Saudaraku, hari ini dari BLC, Bible Lover Club, tiba saatnya membacakan kitab Keluaran pasal 2. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan bersama saudara. Mari kita buka Keluaran pasal 2. Judul perikop yang pertama adalah Musa lahir dan diselamatkan. Ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? 8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. 9. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. 11. Pada waktu itu, ya judul perikop yang kedua dari ayat 11 dan seterusnya adalah tentang Musa membela bangsanya
ia lari ke tanah Midian. 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. 12. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" 14. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimbah air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. 17. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. 18. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" 19. Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." 20. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." 21. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel Zipora, anaknya, kepada Musa. 22. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Perikop yang ketiga, Musa diutus Tuhan. Ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. 24. Tuhan mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Maka Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 25. Saudaraku, di dalam Keluaran ini kalau kita melihat saudaraku, Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang pernah berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan dan tidak mati. Musa memiliki iman yang dahsyat, iman yang besar. Namun di balik kehebatan Musa ini ada juga kelemahan. Tetapi kelemahan Musa dipakai Tuhan untuk membentuknya
menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat, menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat dicintai Tuhan. Saudaraku, kita kembali melihat ayat 1. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Intinya saudaraku, setelah dilihat oleh Musa, timbul darah yang sedarah, ingin membela saudaranya orang Ibrani. Setelah dia lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dia merasa aman seperti tidak ada orang yang melihat. Lalu dia bunuh orang Mesir itu dan dia kubur di bawah pasir. Dan kemudian saudaraku, suatu hari Musa ini pergi lagi ngelihat saudara-saudaranya. Dan saat itu dia melihat ada 2 orang Ibrani berkelahi dari saudaranya. Lalu dia mengatakan kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul saudaramu?" Dengan lantangnya orang yang bersalah ini menjawab Musa, "Oh, siapa yang angkat engkau menjadi hakim atas kami? Siapa yang angkat kau jadi pemimpin atas kami? Apa kamu bermaksud mau membunuh kami lagi, membunuh aku sama seperti orang Mesir kemarin?" Wow, ini langsung membuat Musa jantungnya berdegup kencang. Dia perasaan kemarin udah sangat teliti melihat ke kiri ke kanan, tidak ada orang. Ternyata ada orang yang melihat pembunuhan yang dia lakukan. Saudaraku, sebagai salah satu daripada prince atau pangeran, seharusnya tidak menjadi masalah kalau Firaun bisa membunuh siapa saja. Kalau dia anggap salah tinggal bunuh, enggak terlalu dipedulikan itu saudaraku. Tapi beda dengan Musa, karena Musa adalah seorang anak angkat di kerajaan Mesir, di Firaun itu saudaraku. Nah, saya mau memberikan sedikit sejarah pelajaran buat kita. Siapa Musa ini, keluarganya di dalam kerajaan Mesir. Ada yang namanya Firaun Thutmose I. Thutmose I ini punya anak perempuan dan anak laki-laki. Punya anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi saudaraku, Thutmose I punya anak yang bernama Thutmose II. Dia punya istri. Thutmose II meninggal. Tapi Thutmose II ini juga punya istri lebih dari 1. Nah, istri dari Thutmose II itulah yang menjadi ibu angkat Musa. Sementara Thutmose III itu adalah saudara angkat Musa. Nah, Mesir mengangkat istri Thutmose II ini setelah Thutmose II meninggal menjadi Firaun bersama Thutmose III. Nah, ini supaya tahu ya saudaraku ya, kenapa terjadi. Nah, ketika Thutmose I masih hidup, bangsa Ethiopia adalah bangsa yang besar dan kuat dan menjadi suatu bangsa yang mengancam
kehidupan bangsa Mesir. Maka Tutmoses I memerintahkan putrinya, yaitu ibu angkat daripada Musa, yaitu namanya Hatshepsut, Firaun Hatshepsut. Nah, dia memerintahkan agar Musa diutus menjadi jenderal perang untuk menghabisi Ethiopia. Lalu saudaraku, menurut sejarah yang ditulis Josephus, seorang ahli sejarah kuno, Josephus menulis bahwa Musa memenangkan peperangan, mengalahkan Ethiopia. Sehingga ketika dia pulang dari Ethiopia, banyak orang mengeluh-elukan Musa. Mungkin seperti Daud dielu-elukan ketika mengalahkan Filistin. Bangsa Mesir mengeluh-elukan Musa. Jadi Musa sangat harum namanya, Musa sangat terkenal, Musa adalah jenderal perang. Nah, ini mengokohkan dan membuat bangga Hatshepsut, mengokohkan kedudukannya sebagai Firaun. Dan itu tidak disukai oleh anak tirinya. Anak tirinya Hatshepsut adalah Tutmoses III, menginginkan kerajaan itu, kefiraunan itu hanya untuk dirinya dan keluarganya. Akhirnya Hatshepsut menjadi kokoh setelah Musa memenangkan peperangan itu, saudaraku. Tetapi di kemudian hari, Hatshepsut ibu angkat Musa meninggal. Dan saat itulah Musa akhirnya mungkin punya kebebasan untuk jalan-jalan melihat saudara-saudaranya ini. Dan saat itulah dia membunuh seorang Mesir yang adalah kepala pengawas para budak Israel. Dia melihat budak Israel sudah lelah, mungkin terjatuh, tapi kepala budak ini memukuli dia tidak berperasaan sehingga menggetarkan hati daripada Musa. Akhirnya dia bunuh tadi kepala budak yang berbangsa Mesir ini. Dan dia tidak sadar ternyata ada orang yang melihat, yaitu salah satunya orang Ibrani yang sedang berantem ini. Akhirnya dia ketakutan, saudaraku. Nah, perkara ini akhirnya sampai kepada Firaun, yaitu Tutmoses III. Ini kemungkinan adalah ayah daripada Ramses. Nah, Ramses adalah, Firaun Ramses adalah sahabat tadinya, sebaya dengan Musa, sama-sama dididik. Nah, jadi saudaraku, nah Tutmoses III ini akhirnya memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Musa, menangkap Musa. Bukan semata-mata karena membunuh orang Mesir, saudaraku. Tetapi karena dia menganggap kepopuleran daripada Musa di Mesir itu menjadi ancaman buat dia menduduki kefiraunan itu secara sendiri. Maka ini menjadi kesempatan emas buat Tutmoses III membunuh Musa, menghilangkan kepopulerannya sehingga Tutmoses III bisa leluasa menjadi Firaun di Mesir. Tetapi saudaraku, Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan dia tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Saudaraku, kenapa dia lari ke Midian? Midian ini
ada jaraknya sekitar 350 sampai 400 kilometer di sebelah timur Teluk Akaba yang terletak di luar kekuasaan Mesir. Jadi Midian di luar kekuasaan Mesir. Nah, kesanalah dia melarikan diri. Itu bisa berjalan kurang lebih 2 minggu, harus menghadapi binatang buas dan juga alam yang buas, air yang langka, panas terik yang luar biasa. Kalau saudara pergi ke Israel sampai saat ini pun saudaraku, memang udah ada beberapa rumah dibangun di pinggiran Sinai itu, Teluk Akaba itu, tetapi di sana panas luar biasa. Bayangkan itu di dalam Mesir kuno, ya, susah air, bahaya perompak, ya, perampok, dan akhirnya dia bisa tiba di dekat sumur. Nah, disinilah saudaraku, bayangkan seorang putra Firaun, prince, pangeran, dengan fasilitas yang mewah tadinya di istana, nyaman, selalu dikawal, dihormat, tapi sekarang dia menjadi pelarian, menjadi DPO Firaun, buruan yang sangat diinginkan. Saudaraku, kita melihat pembunuhan yang dilakukan Musa bukan atas suruhan Tuhan, membunuh seorang Mesir. Inilah awalnya. Sehebat-hebatnya Musa, tapi dia pernah jatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa. Akibat kesalahannya ini dia mengalami kesengsaraan yang harus diburu, harus keluar dari istana dan menjadi gembala kambing domba. Ini saudaraku, banyak orang mengalami penderitaan karena memang perbuatan yang salah yang dilakukan, perbuatan sendiri. Tetapi saudaraku, jika kita hidup di dalam Tuhan, entah pun kita karena kesalahan kita jatuh ke dalam kesengsaraan. Kesengsaraan ini bisa dipakai Tuhan, diubah menjadi berkat. Kesengsaraan ini menjadi alat Tuhan, sekolah Roh Kudus bagi kita, mendidik kita, menjadi ajang pelatihan buat kita, agar kita bisa disiapkan menjadi pemimpin, menjadi pangerannya Tuhan yang bisa memimpin dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Seorang pemimpin dunia membunuh itu hal yang biasa di dalam pemerintahan yang tidak takut Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan bukan pembunuhan caranya. Tuhan sangat mampu membunuh orang dengan caranya. Nanti kita lihat di 10 tulah yang dibuat Tuhan untuk membuat manusia-manusia jahat tanpa campur tangan manusia. Tuhan tidak menghendaki kita membunuh siapapun. Jadi jangan ada yang menghalalkan pembunuhan apapun penyebabnya, saudaraku. Nah, kita lihat, maka ketika Musa tiba di tepi sebuah sumur di Midian, ada di situ anak-anak gadis dari seorang imam di Midian yang itu Jethro. Ada 7 anak gadisnya sedang mengisi palungan itu, tetapi ada datang gembala-gembala yang jahat mengusir mereka. Nah, seperti inilah perompak-perompak di padang gurun. Tetapi Musa sebagai seorang jenderal yang terlatih bangkit menolong mereka. Tetapi di sini kita lihat tidak lagi dikatakan dia membunuh, dia sudah belajar. Dia bisa mungkin menaklukkan sehingga mereka lari terbirit-birit tanpa membunuh. Dan kemudian saudaraku, anak-anak Imam Jethro atau Rehuel ini
pulang masih terlalu siang karena pekerjaan mereka cepat selesai dibantu oleh Musa. Dan mereka ditanyain ayahnya, "Mengapa kalian pulang secepat ini?" Lalu mereka menjawab, "Ada seorang Mesir menolong kami untuk memberi minum kambing domba." Lalu ayahnya mengatakan, "Di mana kalian tinggalkan dia? Kenapa enggak panggil? Panggillah dia makan." Tuhan menyediakan tempat penampungan sementara. Sekaligus, saudaraku, ini lihat. Kalau kita lihat anak-anak Jitro, ayahnya ini mendidik mereka mengenal Tuhan. Imam Jitro mengenal Tuhan. Nanti kita tahu Midian adalah keturunan Abraham dari Ketura. Jadi Abraham menikah dengan Ketura. Jadi inilah keturunannya, orang-orang Midian. Jadi mereka juga mengenal Tuhan. Tetapi belum murni. Mungkin masih kabur, ada campur baur. Nah, Imam Jitro ini adalah imam di sana. Anak-anaknya dididik dengan baik dan lihat. Penderitaan tadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Namun bukan hanya seperti hukuman. Tuhan juga menyediakan berkat, yaitu Imam Jitro. Dia menjadi berkat rohani untuk Musa, mengajarkan kembali lebih jelas tentang Tuhan kepada Musa. Sekaligus berkat bagi jasmaninya, memberi dia makan dan minum, memberi dia tempat, dan juga memberi anak perempuannya Zipora menjadi istri daripada Musa. Ini berkat yang luar biasa, bukan melalui kesalahan, bukan melalui penghukuman. Tuhan itu sangat kaya caranya memberkati kita. Jadi jangan selalu berpikir lewat salah juga nanti diberkati Tuhan, bisa diubah oleh Tuhan. Lebih baik kita tidak melakukan kesalahan karena Tuhan berkarya. Tapi kalau kau sudah terlanjur bersalah, jangan putus asa. Lewat kesalahan itu Tuhan juga bisa memberkatimu, mendidikmu. Nah, saudaraku, di perikop yang ketiga, judulnya Musa diutus Tuhan. Diberitakan di sini bahwa Raja Mesir Tutmose III sudah mati. Tutmose III yang mengincar nyawa Musa sudah mati. Maka dikatakan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan minta tolong karena perbudakan itu. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan erangan, seruan bangsa Israel. Dan Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Besok saudaraku, di Keluaran pasal 3 kita akan melihat, mempelajari, membaca bagaimana caranya Tuhan berjumpa dengan Musa, memilihnya sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsanya, bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu saudara jangan bosan. Terus tonton di YouTube sampai saudara ngerti. Berulang-ulang perhatikan. Karena banyak yang saya sampaikan di sini saudaraku juga untuk tambahan pengetahuan kita dari kitab-kitab sejarah yang lain yang tentu sah saudaraku. Nah, jangan lupa buka YouTube, klik CBM 7 TV, CBM 7 TV. Dan saudara share-lah kepada orang. Saudara like, jangan lupa like dan komen. Tuhan memakai saudara dengan jari saudara mengajar Alkitab kepada banyak orang, memberitakan Injil supaya orang lain selamat dan diberkati Tuhan.
Sampai jumpa besok pagi. Kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana Musa dibentuk. Engkau izinkan dia menjadi seorang prince atau pangeran di Mesir. Tetapi Engkau akhirnya memanggilnya. Walaupun dia melakukan kesalahan dengan membunuh bangsa Mesir. Tapi Engkau tetap menjaganya, memeliharanya. Walaupun dia harus mengalami kesulitan, ya mara bahaya, tapi Engkau tetap menyediakan perlindungan dan berkat rohani, berkat jasmani dalam kehidupan Musa. Demikian juga kami Tuhan, bila pun kami ada melakukan dosa, kesalahan di hari-hari lalu yang mengakibatkan saat ini suatu penderitaan dan kesengsaraan dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan, lepaskanlah kami dari segala kutuk kesengsaraan akibat dosa-dosa kami di masa lalu, akibat dosa ayah ibu kami, akibat dosa nenek moyang kami. Tuhan tolong kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyediakan juga imam-imam jitro dalam kehidupan kami yang memberkati kami secara rohani dan jasmani. Tuhan, ketika kami keluar atau di dalam rumah hari ini mengerjakan segala aktivitas kami, Tuhan memberi kami kekuatan dan terang, memberkati segala sesuatu yang kami pegang. Kemanapun kami pergi berjalan, Tuhan menuntun kami. Kami tolak segala celaka dan maut, kami tolak segala virus dan bakteri, kami tolak kuasa kegelapan. Tuhan mengirim malaikatnya menjagai kami dan memberkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami dan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.